Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta taufik dan hidayahnya. Dan juga salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit nasihat yang berjudul menghormati ilmu dan seorang guru. Para pelajar tentunya akan mendapatkan ilmu dan mengambil manfaat darinya jika mereka mengagungkan ilmu dan menghormati seorang guru. Dikatakan pula bahwa seorang tidak akan mencapai tujuannya jika tidak disertai dengan penghormatan, dan seorang juga akan terjatuh jika dia meninggalkan penghormatan. Dikatakan pula bahwa penghormatan lebih baik dibanding ketaatan. Apakah kamu tidak melihat apakah manusia menjadi kafir disebabkan maksiat, melainkan ketika dia sudah tidak lagi hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara wujud penghormatan kepada ilmu adalah menghormati seorang guru. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, yang artinya, aku adalah hamba sahaya bagi orang yang telah mengajarkan kepadaku satu huruf. Jika dia menginginkan, maka dia bebas melakukan apapun terhadapku, menjualku, memperbudakanku, atau memerdekakan aku. Bahkan guru yang mengajarkan kepada kita satu huruf yang kalian gunakan untuk memenuhi kebutuhan agama kalian, ialah adalah bapakmu di dalam agama. Syekh Imam Sadiduddin Asy-Syirazi bercerita, guru-guru kami berkata, siapa saja yang menginginkan anaknya menjadi orang alim, maka hendaknya dia memberi perhatian kepada ulama yang tengah mengembara, menghormati, memuliakan, serta memberi dia sesuatu. Jika anaknya tidak menjadi seorang alim, maka cucunya lah yang menjadi seorang alim. Menghormati guru diantaranya adalah tidak berjalan di depannya, tidak menduduki tempatnya, tidak mengajak bicara tanpa seizinnya, dan tidak banyak bicara di dekatnya. Para penuntut ilmu harus bersabar dan menahan diri untuk mengetuk pintu sang guru, menunggu sampai ia keluar. Intinya, seorang belajar harus mencari ridho guru, menjauhi murkanya, menaati perintahnya, selama bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat dan membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna syarran nasa yuhibbu dinihi lidunya ghairihi wa bima'syiatil khaliq." Sesungguhnya seburuk-buruknya manusia adalah orang yang melepaskan agamanya demi dunia orang lain dan dengan bermaksiat kepada Sang Pencipta. Di antara adab dalam menghormati guru adalah memuliakan anak-anaknya dan orang yang memiliki hubungan dekat dengannya. Syekhul Islam Burhanuddin menceritakan
seorang imam besar dari Bukhara sedang duduk di sebuah majelis pengajian. Di sela-sela menyampaikan pelajaran, dia berdiri beberapa saat. Kemudian murid-muridnya menanyakan tentang hal yang baru saja dia lakukan. Maka dia menjawab, anak guruku sedang bermain dengan anak-anak lain di jalanan. Sesekali dia mendatangi pintu masjid. Ketika aku melihatnya, maka aku akan berdiri untuknya karena aku menghormati seorang guruku. Al-Qadi Imam Fakhruddin Ar-Sabandi pernah berkata, kedudukan yang saya peroleh dari berkat hikmah melayani guru. Aku pernah mengabdi melayani guruku, Al-Qadi Imam Abu Zaid Ad-Dawusi. Aku menyiapkan makanan untuknya dan tidak pernah makanan itu pun sedikit pun. Syekh Imam Al-Ajal pernah pergi dari Bukhara dan tinggal selama berhari-hari di sebuah desa karena sebuah insiden yang menimpa dirinya. Dia kemudian dikunjungi oleh semua muridnya kecuali Syekh Imam Abu Bakar Az-Zarnuji. Selama beberapa waktu, ketika bertemu dengan muridnya yang satu tadi, Syekh Al-Huwaini bertanya, kenapa kamu tidak mengunjungiku? Az-Zarnuji menjawab, saya sedang sibuk melayani ibuku. Al-Huwaini berkata, kamu diberi rezeki umur dan tidak diberi rezeki pelajaran. Ternyata benar, demikian yang terjadi karena Az-Zarnuji sering menghabiskan waktu di desa, belajarnya jadi tidak teratur. Siapa yang menyakitkan gurunya, ia akan dihalangi dari memperoleh keberkahan ilmu dan merasakan manfaat dari ilmu kecuali sedikit saja. Di antara bentuk lain dalam menghormati ilmu adalah memuliakan kitab atau buku. Seorang pelajar atau menuntut ilmu hendaknya tidak memegang buku kecuali dalam keadaan bebas dari hadas. Hal ini seperti apa yang dikisahkan Syekh Imam Al-Ajal. Ilmu aku peroleh tiada lain karena sebab penghormatan. Aku tidak pernah memegang selembar buku kecuali dalam keadaan suci. Termasuk bentuk penghormatan yang wajib dilakukan terhadap ilmu juga adalah tidak menjulurkan kaki kepada buku, meletakkan buku tafsir di atas buku-buku lain, dan tidak meletakkan benda apapun seperti botol, tinta, dan lain-lain di atas buku. Di antara wujud penghormatan yang wajib dilakukan terhadap ilmu juga adalah tidak menjulurkan kaki dan menulis rapi, tidak menulis dalam huruf kecil dan rapat, dan juga tidak menuliskan catatan pinggir kecuali bila dirasa perlu. Abu Hanifah pernah melihat sebuah buku yang berisi tentang huruf kecil dan rapat. Kemudian dia berkata, jangan menulis dengan huruf kecil dan rapat selama masih hidup. Engkau akan menyesal dan jika sudah mati, namamu akan jadi bahan cibiran. Maksud Hanifah adalah apabila kamu sudah tua nanti dan daya penglihatanmu sudah melemah, niscaya kamu akan menyesal dan telah berbuat demikian. Diceritakan dari Syekh Imam Majduddin, beliau berkata, janganlah kita menulis dengan huruf-huruf yang kecil dan rapat agar tidak menyesal. Dan janganlah kita memilah-milah catatan dengan membuat ringkasan agar kita tidak menyesal. Jangan pula sampai kita membandingkan tulisan kita dengan tulisan yang lain agar kita tidak menyesal. Bentuk buku dibuat dalam bentuk persegi 4, bukan bulat. Karena ini cara yang digunakan Abu Hanifah. Terbukti lebih mudah untuk dibawa, diletakkan, disimpan, dan ditelaah. Disarankan pula tidak ada coretan tinta merah di atas buku lembaran buku. Karena model coretan tinta merah adalah kebiasaan filsuf, bukan tradisi ulama salaf. Bahkan sebagian guru besar tidak senang menaiki kendaraan yang berwarna merah. Termasuk bentuk menghormati ilmu adalah menghormati teman dalam menuntut ilmu. Dan tentu saja memuliakan orang yang mengajarkan ilmu. Mencari perhatian adalah perbuatan tercela, tapi tidak dalam menuntut ilmu. Maka dari itu disarankan bagi penuntut ilmu untuk mencari perhatian guru dan kawan-kawan lainnya supaya bisa mengambil manfaat dari mereka. Seorang penuntut ilmu hendaknya menyimak dan praktik kebijaksanaannya dengan penuh hormat. Walaupun materi yang disampaikan sudah pernah didengar 1000 kali,
dikatakan bahwa siapa yang penghormatannya pada ilmu setelah 1000 kali mendengar masih sama seperti saat pertama kali mendengar, maka ia bukan ahli ilmu. Hendaknya bagi seorang penuntut ilmu tidak memilih jenis ilmunya yang dipelajari sendiri, tapi lebih baik menyerahkan urusan ilmu ini kepada guru. Karena guru sudah lebih berpengalaman dalam urusan tersebut, dan guru lebih tahu mana yang baik dan mana yang lebih sesuai dengan karakter muridnya. Bagi para penuntut ilmu, ketika sedang mengikuti proses belajar, hendaknya tidak duduk terlalu dekat dengan guru. Bila tidak dalam kondisi darurat, setidaknya jarak antara dia dan guru sekira busur depanah. Hal itu karena mengekspresikan penghormatan. Kemudian, setiap penuntut ilmu setidaknya menjaga diri dari akhlak-akhlak tercela. Karena perilaku buruk itu ibarat anjing. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar. Padahal, sejatinya orang belajar itu perantaranya adalah malaikat, khususnya mereka menjauhi perilaku takabur, sombong, dan angkuh. Karena dengan kesombongan ilmu tidak akan diraih. Ada ungkapan yang berbunyi, ilmu itu memusuhi orang yang sombong, sebagaimana banjir adalah peringatan bagi tempat yang tinggi. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya itu datangnya dari syaitan dan dari saya sendiri. Bila ada benarnya itu maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.